Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dari kelas 4A sampai kelas 4E yang saya cintai dan yang saya banggakan? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 1 subtema 3 tentang bersyukur atas keragaman. Tapi sebelum itu kita buka pelajaran pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. A. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan tentang keragaman makanan tradisional Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung beserta perbedaannya. Saat ini kamu akan mencoba menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah hasil teks percakapan atau pidato. Itu adalah teks lisan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat kamu temukan dengan menyimak atau mendengar pembacaan teks. Nah, sekarang dengarkanlah gurumu membaca teks berikut. Dengarkan apa yang Pak Anas sampaikan ya. Kalian bisa membuka buku petik kalian tema 1 subtema 3 halaman 85 tentang uli ketan. Di sini teks ini terdiri dari 2 paragraf ya anak-anak ya, yang berjudul uli ketan. Panas baca. Bagi masyarakat Betawi, uli ketan merupakan makanan khas daerah yang masih lestari hingga saat ini. Bahan-bahan yang dipakai antara lain kelapa parut, beras ketan putih, ragi, dan garam. Adapun proses pembuatannya melambangkan kekeluargaan sehingga silaturahmi antar warga Betawi tetap terjaga. Kebersamaan dan kekeluargaan dalam proses pembuatan uli ketan terlihat dari pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Para laki-laki bertugas menumbuk beras ketan, sementara itu para perempuan bertugas memasak dan membuat uli ketannya. Dalam proses pembuatan uli ketan, kebersihan bahan dan tempat penyimpanan sangat diperhatikan. Uli ketan biasanya disantap bersama tapai ketan. Nah, itu adalah contoh teks atau informasi yang kalian dengar. Setelah itu, apa yang akan kalian lakukan? Kalian harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang Pak Anas baca tadi ya. Mari kita buat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Dari paragraf yang pertama, gagasan pokoknya adalah uli ketan merupakan makanan khas Betawi. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah yang pertama, bahan-bahan pembuatan uli ketan. Gagasan pendukung yang kedua adalah makna proses pembuatan uli ketan. Itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf yang pertama. Sekarang paragraf yang kedua. Gagasan pokoknya adalah pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan menggambarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah tugas laki-laki dalam pembuatan uli ketan, tugas perempuan dalam pembuatan uli ketan, dan cara menyantap ya ini ya, dan cara menyantap uli ketan. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang tadi Pak Guru bacakan. B. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan tentang keragaman makanan tradisional Indonesia dalam bentuk peta pikiran.
Apa itu peta pikiran? Peta pikiran itu adalah suatu bagan ya, suatu bagan gambar atau alur tentang topik tertentu. Peta pikiran dapat membantu lebih memahami suatu materi. Dengan kita membuat peta pikiran, kita jauh lebih mudah untuk memahami suatu materi. Makanya penting sekali untuk kita agar bisa membuat peta pikiran dalam suatu teks atau suatu informasi. Sekarang cobalah membuat peta pikiran untuk menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian bisa membuka halaman 86 ya, tentang seruit. Kita membuat peta pikiran dari teks seruit. Seruit adalah makanan khas dari Lampung yang berbahan utama ikan dan sambal terasi. Ikan yang biasa dipakai adalah ikan balide, ikan lais, dan ikan baung. Setelah dibumbui, ikan dibakar atau digoreng. Adapun sambal yang dipakai adalah sambal terasi, tetapi bisa juga menggunakan sambal tempoyak. Selain itu, berbagai lalapan juga disajikan sehingga menambah kelezatan hidangan seruit. Dalam tradisi masyarakat Lampung, seruit disantap bersama-sama dan dikenal dengan nama tradisi nyeruit. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tradisi ini menjadi sebuah budaya makanan dalam masyarakat Lampung. Nah, dari teks tadi kita bisa membuat peta pikiran. Dari paragraf yang pertama kita buat peta pikiran ya. Nah, gagasan pokoknya adalah seruit adalah makanan khas Lampung. Kita bisa membuat gagasan pendukungnya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah bahan-bahan pembuatan seruit. Terus gagasan pendukung yang kedua adalah cara membuat seruit. Nah, ini adalah namanya peta pikiran ya anak-anak ya. Dari paragraf pertama yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat bagan. Ini namanya bagan kotak-kotak ini ya. Paham ya anak-anak ya? Sedangkan paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua kita juga bisa membuat peta pikiran tentunya dengan menentukan gagasan pokoknya. Apa gagasan pokok dalam paragraf yang kedua? Ya, gagasan pokok dalam paragraf yang kedua adalah tradisi nyeruit. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah tradisi nyeruit telah berlangsung lama di masyarakat Lampung. Itu adalah peta pikiran dalam paragraf yang kedua. C. Membuat ringkasan tertulis dari teks lisan tentang keragaman makanan tradisional di Indonesia. Apa itu ringkasan? Ringkasan itu adalah suatu tulisan hasil meringkas yang bentuknya singkat, padat, dan memiliki isi yang sama dengan teks aslinya. Yang teks aslinya itu panjang tulisannya, sedangkan ketika kita sudah meringkas tulisannya menjadi sedikit dan tidak mengurangi penjelasan yang ada di dalamnya. Isinya sama, sedangkan tulisannya beda. Baik, kita akan mencoba untuk membuat ringkasan dari teks berikut. Ini teks panas ambil dari buku petik ya. Kalian bisa membuka halaman 87 tentang mensyukuri keragaman budaya daerah di Indonesia. Dari teks ini mari kita garis bawahi mana yang menurut kalian penting atau yang dapat kita buat ringkasan ya. Ini sudah Pak Anas garis bawahi. Nah, dari teks itu kita bisa membuat ringkasan di bawahnya itu ya. Hasil dari ringkasan tersebut adalah budaya daerah di Indonesia sangat beragam. Melihat kebudayaan daerah di Indonesia, kita dapat mensyukuri anugerah Tuhan untuk negeri ini. Sebagai masyarakat Indonesia, wujud syukur yang dapat kita lakukan adalah ikut serta melestarikan kebudayaan tersebut. Adapun budaya yang dapat dilestarikan adalah kebudayaan yang bernilai positif. Ya, ini
Kebudayaan yang bernilai positif ini kalau di teks ini kan dijabarkan, misalkan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, silaturahmi dan lain sebagainya. Itu merupakan teks yang diringkas menjadi kebudayaan yang bernilai positif. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia dapat maju dan jaya. Nah, kita bandingkan antara teks yang belum diringkas dengan teks yang sudah diringkas. Tentunya ada perbedaan ya, mungkin lebih ringkas yang di bawahnya ya, dan lebih mudah untuk dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan halaman 88 nomor 1 sampai nomor 5 ya anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa selama di rumah untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya. Kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker, sering-seringlah untuk mencuci tangan dan hindari kerumunan agar kita terhindar dari bahaya COVID-19 ya anak-anak ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.